Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di pertemuan ketiga persamaan diferensial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zara Fionika dengan NPM 2001060020 dari jurusan Tadris Matematika semester 6 dengan dosen pengampu Ibu Pika Merlize MPD. Adapun submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen, yang kedua mengenai persamaan diferensial eksak, yang ketiga mengenai persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu mengenai persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen itu adalah A dy kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan rx. Nah, untuk itu di sini A, B, dan C-nya itu dia merupakan konstan. Nah, kalau untuk Rx-nya ini merupakan non-homogennya. Dia tidak nilainya itu tidak sama dengan 0. Nah, dia Rx-nya ini merupakan fungsi dari X gitu. Ataupun ada bentuk lain, ya, bentuk lainnya itu AD kuadrat ditambah BD ditambah CY sama dengan Rx. Jadi ini sama saja ya teman-teman. Mau pakai bentuk yang pertama ataupun bentuk yang kedua sama saja. A, B, dan C-nya itu konstan, sedangkan Rx-nya itu non-homogennya dengan tidak sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya itu Y sama dengan YH ditambah YP. YH-nya ini adalah persamaan homogen atau penyelesaian homogen, dan YP-nya itu adalah penyelesaian partikular atau penyelesaian non-homogennya. Untuk cara menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen ini ya teman-teman, jadi di sini untuk yang homogennya, yang YPX-nya itu, kalau kita ketemu K, E pangkat gamma X itu, dia K-nya itu dan gamma-nya itu konstanta, maka dia untuk persamaan non-homogennya, dia C, E pangkat gamma X. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini yang polinom, itu kalau kita ketemu K, X pangkat N, dengan N-nya itu 0, 1, dan seterusnya, itu maka bentuknya akan menjadi Kn pangkat X Kn X pangkat N ditambah Kn-1 X pangkat N-1 ditambah sampai dengan K1X ditambah K0. Kemudian kalau misalkan kita ketemu bentuk yang K cos omega X dan K sin omega X itu, maka nanti bentuknya akan menghasilkan K cos omega X ditambah M sin omega X. Dan kalau kita ketemu dengan bentuk yang Ke pangkat alpha X cos omega X dan K E pangkat alpha X sin omega X, itu akan menghasilkan E pangkat alpha X dikali K cos omega X ditambah M sin omega X. Untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Jadi di sini contoh soalnya ada Y aksen, aksennya ada dua ya, aksen garis dua, atau dia itu merupakan turunan kedua. Jadi turunan kedua, jadi turunan kedua dari Y dikurang 3 Y aksen dikurang 4 Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, langkah penyelesaiannya, yang pertama penyelesaian homogen atau Rx itu kita anggap dengan sama dengan 0. Jadi Y aksen atau turunan kedua min 3Y aksen min 4Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, ini bisa kita misalkan ya, kita misalkan di sini boleh dengan lambda, boleh juga dengan R. Jadi di sini saya misalkan dengan lambda kuadrat dikurang lambda dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar persamaannya. Jadi lambda min 4 dikalikan dengan lambda plus 1. Makanya nanti kalau misalkan ini kita kalikan silang, akan menghasilkan lambda kuadrat dikurang lambda dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk nilainya lambda sama dengan 4 atau lambda sama dengan min 1. Setelah itu kita akan ketemu nih persamaan homogennya. Nah, persamaan homogennya itu karena di sini nilainya konstan ya teman-teman. Karena di sini adalah akar-akar persamaan karakteristik, itu bilangannya real dan berbeda, makanya kita pakai yang ada konstantanya. Jadi kita rubah
ke bentuk C1E pangkat 4X ditambah C2E pangkat min X. Kemudian penyelesaian partikulernya itu ada Rx sama dengan E pangkat 2X ya. Jadi ini partikulernya itu Rx-nya E pangkat 2X. Kemudian di sini YP itu persamaan partikulernya kita rubah ke A E pangkat 2X ya teman-teman, kita tambahkan konstanta. Kemudian untuk turunan pertamanya itu dia 2A E pangkat 2X atau 2A Euler pangkat 2X. Kemudian untuk turunan yang keduanya itu ada 4A E pangkat 2X. Jadi ini 2 dikalikan 2 itu menghasilkan 4. Kalau misalkan yang turunan pertama, 2-nya turun ya teman-teman. Nah, setelah itu kita substitusikan nih ke persamaan awal. Jadi, Y aksen 2 atau turunan kedua dikurang 3, Y aksen dikurang 4, Y sama dengan Euler pangkat 2X. Nah, di sini kita substitusikan ya, tadi udah ketemu hasilnya 4A E pangkat 2X dikurang 3 dikalikan dengan 2A E pangkat 2X dikurang 4A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Kemudian di sini 4AE pangkat 2X dikurang 6AE pangkat 2X dikurang 4AE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Nah, di sini kita hanya fokus ke sini teman-teman, karena sini kan sama nih. Sama. Nah, jadi di sini 6A sama dengan ini 6A sama dengan 1 dan A-nya itu akan menghasilkan nilai min setengah, sehingga persamaan partikulernya adalah min setengah E pangkat 2X. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita substitusikan Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1 E pangkat 4X ditambah C2 E pangkat min X dikurang 1/6 E pangkat 2X. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu mengenai persamaan diferensial eksak. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial eksak itu ada M X, Y dx sama dengan Nx, Y dy sama dengan 0. Nah, di sini syarat untuk persamaan diferensial eksak itu do M per do Y sama dengan do N per do X atau My sama dengan Mn. Apa sih ini tuh? Maksudnya gimana ya teman-teman? Jadi, maksudnya itu adalah turunan fungsi M itu nilainya harus sama dengan turunan fungsi N. Kalau misalkan turunan fungsi M ini kan turunan fungsi M terhadap Y, dan ini kan turunan fungsi N terhadap X ya. Kalau ini dua-duanya ini nilainya sama, maka dia dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak. Jadi misalkan kita punya U, X, Y, itu sama dengan DU, sama dengan DU per do X dx ditambah do per do Y dy. Nah, di sini ininya itu M, maaf teman-teman, do per do X-nya itu dia itu sebagai N dan do per do Y-nya itu sebagai M. Nah, langsung aja ya, ini untuk solusi akhirnya. Jadi du sama dengan O, di mana U-nya itu merupakan konstan. Dan kita langsung ke contoh soalnya. Jadi ada contoh soal 3x kuadrat ditambah y cos x dx ditambah sin x min 4y pangkat 3 dy sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama itu kita cari turunan dari do m per do y. Jadi fungsi m turunan fungsi m terhadap y. Nah, m-nya itu kan ini ya teman-teman. Ini m-nya. Jadi kita cari turunan fungsi M terhadap Y. Jadi M-nya kan 3x kuadrat ditambah Y cos X. Nah, jadi do M per do Y-nya itu sama dengan 0, karena ini kan nggak ada fungsi Y-nya ya. Jadi 0 ditambah Y cos X, itu turunannya cos X saja, Y-nya kita ilangin. Kemudian untuk yang N, yang ini ya teman-teman. Jadi sin X min 4Y pangkat 3. Dan kita cari do N per do X atau turunan fungsi N terhadap X. Jadi sin X ini kalau kita turunkan jadi cos X ya teman-teman. Jadi cos X ditambah 4Y pangkat 3 ini sama dengan 0. Karena dia nggak ada unsur X-nya. Jadi kita nggak bisa diturunin. Nah,
Dari sini kan kita bisa lihat bahwa hasil dari do M per do Y dan do N per do X itu tuh sama-sama cos X, ya kan? Jadi cos X sama dengan cos X. Makanya di sini disebut sebagai persamaan diferensial eksak, maaf ya teman-teman. Kemudian kita tulis di sini do U per do X sama dengan M. Kita substitusikan do U sama dengan integral 3x kuadrat ditambah y cos x, kita masukin m-nya, dx-nya pindah ke sini ya. Terus kita integralkan jadi u sama dengan x pangkat 3 ditambah y sin x, ya kan, integral dari cos x sin x. Kemudian 3x kuadrat itu integralnya x pangkat 3 ditambah fy. Nah, di sini fy itu dia merupakan konstanta ya teman-teman. Jadi fy itu dia merupakan konstanta sehingga harus kita rubah. Kita harus rubah ke dalam variabel y. Makanya di sini ditulisnya fy gitu. Jadi ini sebagai permisalan. Kemudian do U per do Y sama dengan M sama dengan sin X min 4Y pangkat 3. Nah, di sini kita substitusikan nilai dari N-nya tadi ya, atau do U per do Y-nya. Jadi X kuadrat ditambah Y sin X ditambah F, aksen Y atau turunan pertama dari Y. Jadi di sini kita turunin sama dengan sin X min 4Y pangkat 3. Jadi F aksen Y itu sama dengan min 4Y pangkat 3. Fy sama dengan min 4, Fy sama dengan min y pangkat 4 plus c. Kemudian maka U sama dengan x pangkat 3 ditambah y sin x min y pangkat 4 plus c. Karena du itu kita tadi sama dengan 0, makanya kita substitusikan d kali x pangkat 3 plus y sin x min y pangkat 4 plus c sama dengan 0. X pangkat 3 plus y sin x min 4y plus min y pangkat 4 plus c sama dengan c2 ya. Kemudian di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi x pangkat 3 ditambah y sin x min y pangkat 4 sama dengan c. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jadi untuk faktor perintegrasian itu atau bisa kita simbolkan dengan mu. Nah, itu ada dua ya teman-teman. Jadi mu-nya yang pertama adalah mu x atau mu y. Nah, bentuknya itu sama seperti yang persamaan diferensial eksak tadi. Nah, itu m dikali x, y dx sama dengan n x, y dy sama dengan 0. Tapi syaratnya di sini untuk persamaan diferensial dengan faktor integrasi itu sebenarnya dia itu sama dengan persamaan diferensial non-homogen atau non-eksak. Maaf ya teman-teman, bukan non-homogen tapi non-eksak. Jadi kalau yang tadi do M per do Y sama dengan do N per do X, kalau yang non-eksak dia do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Kemudian supaya menjadi eksak itu kita kalikan dengan mu. Jadi mu M dx ditambah mu N dy sama dengan 0. Nah, penentuan mu untuk mu yang mu x itu kita menggunakan rumus my min nx dibagi n dengan integral fx dx sama dengan ln mu, sehingga mu sama dengan e pangkat integral fx dx. Nah, untuk yang mu sama dengan mu y itu nx dikurang ny per m dengan dengan integral gy dy sama dengan ln mu, sehingga mu sama dengan e pangkat integral gy dy. Langsung saja kita ke contoh soal. Jadi contohnya ada 2xy ditambah 2y kuadrat dx ditambah 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 2xy dy sama dengan 0. Jadi langkah penyelesaiannya kita harus membuktikan bahwa persamaan ini itu bukan merupakan persamaan eksak gitu, melainkan dia persamaan non-eksak. Jadi do M per do Y sama dengan 2x ditambah 4y itu dari mana? Jadi kan ini turunan fungsi M, ini fungsi M ya teman-teman. Turunan fungsi M terhadap Y. Nah, di sini kita lihat
2xy, turunan 2xy itu kan ini terhadap y kan, jadi kita tulis aja 2y, kemudian 2y pangkat 2 itu turunannya adalah 4y. Kemudian untuk yang do n per do x itu ya di sini teman-teman n-nya. Kemudian kita mau cari terhadap turunan x. Jadi 2 per 3 x pangkat 3 itu turunan terhadap x-nya 4 per 3x ditambah 2xy. Nah, ini kita tulis xy aja ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, maka do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x, karena kan di sini nggak sama. Jadinya kita tulisnya nggak sama gitu, tidak sama dengan. Nah, setelah itu kita harus ngapain? Kita balik lagi ke rumus yang ada tadi yang di mu ya teman-teman, yang mu x. Kita coba di mu x, jadi ny dikurang nx per n sama dengan 2x ditambah 4y dikurang 4 per 3x ditambah 2y per 2 per 3x pangkat 3 ditambah 2xy. Kemudian di sini akan menghasilkan 2 per 3x ditambah 2y per 2 per 3x pangkat 2 ditambah 2xy. Nah, setelah nanti kita hitung, itu akan menghasilkan 1 per x. Habis dari sini kita substitusikan ke rumus yang ini ya teman-teman. Nih, yang ini kita substitusikan sehingga nanti hasilnya adalah fx sama dengan 1 per x. Mu sama dengan e pangkat integral 1 per x dx. Mu sama dengan e pangkat ln x gitu. Jadi mu-nya itu sama dengan x. Karena apa? Karena ketika nanti kita kalikan dengan x, makanya itu nanti kalau kita kalikan dengan x persamaannya akan menghasilkan do m per do y sama dengan do n per do x, atau do m per do y nya itu nilainya sama dengan do n per do x. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.